Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu evaluasi pengajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Topik ini dipilih karena evaluasi memiliki peran sangat besar dalam mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran, khususnya pada siswa kelas tinggi sekolah dasar. Melalui evaluasi, guru dapat memahami kemampuan siswa, memperbaiki strategi pembelajaran, serta meningkatkan kualitas pengajaran. Melalui video ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, serta bagaimana penerapannya secara efektif di kelas tinggi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Untuk memahami pentingnya evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, mari kita mulai dari latar belakang permasalahan yang ada di kelas tinggi. Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran krusial di kelas tinggi SD, kelas 4 sampai dengan 6, yang berfokus pada pengembangan berpikir kritis melalui keterampilan berbahasa. Evaluasi bukan sekedar pemberian nilai, melainkan bagian integral dari proses pembelajaran. Tantangan yang dihadapi meliputi rendahnya minat baca siswa, keterbatasan waktu pembelajaran, dan kurangnya variasi dalam teknik evaluasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut adalah beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam presentasi ini. Pertama, peran evaluasi dalam pembelajaran. Bagaimana peran evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia sekolah dasar? Kedua, kendala yang dihadapi guru. Apa saja kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran bahasa? Ketiga, upaya peningkatan kualitas. Bagaimana upaya meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran bahasa? Selanjutnya, berikut tujuan yang ingin dicapai dari pembahasan mengenai evaluasi pengajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Pertama, mendeskripsikan peran evaluasi, menjelaskan peran evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar kelas tinggi. Kedua, menganalisis kendala evaluasi, mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran bahasa. Ketiga, merumuskan upaya peningkatan, menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah mengetahui tujuan, mari kita bahas lebih dalam mengenai peran evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Evaluasi pengajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi adalah proses untuk melihat dan menilai sejauh mana siswa sudah memahami dan mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, evaluasi merupakan bagian integral dari proses pembelajaran, bukan sekedar penilaian akhir. Fungsi utama evaluasi yaitu mengukur keberhasilan belajar siswa, kognitif, afektif, psikomotorik, mengetahui kemampuan praktik bahasa, berbicara, membaca, menulis, menyimak, serta memberikan fungsi diagnostik dan umpan balik untuk guru. Dalam pelaksanaannya, evaluasi memiliki berbagai teknik yang dapat digunakan oleh guru. Berikut penjelasannya. Pertama, tes kognitif. Pilihan ganda, isian, uraian. Tes ini biasanya digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi. Yang kedua adalah non-tes. Observasi, penugasan, portofolio, presentasi, dan lain-lain. Non-tes ini lebih sering digunakan karena mampu menggambarkan kemampuan siswa secara nyata. Tidak hanya dilakukan sekali, evaluasi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Berikut alasan dan manfaatnya. Evaluasi berkelanjutan memberikan gambaran perkembangan siswa yang lebih akurat. Manfaat evaluasi berkelanjutan yaitu pemantauan progres belajar siswa secara sistematis dan terukur, identifikasi kelemahan siswa sejak dini sebelum menjadi masalah besar. Perbaikan pembelajaran dapat dilakukan tepat waktu dan efektif, memberikan umpan balik yang konstruktif bagi guru dan siswa. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Pertama, kurangnya pemahaman guru terhadap evaluasi. Kedua, keterbatasan waktu dalam pengadaan evaluasi. Ketiga, terlalu fokus hanya pada materi. Keempat, teknik evaluasi kurang variatif. Dan kelima, tekanan pada nilai akhir. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya dalam meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran. Berikut beberapa upayanya, yaitu: pertama, pelatihan dan pendampingan guru, meningkatkan kompetensi guru melalui workshop dan bimbingan berkelanjutan tentang teknik evaluasi yang efektif. Kedua, pemahaman prinsip evaluasi, menerapkan prinsip validitas, reliabilitas, kepraktisan, dan autentik dalam setiap penilaian pembelajaran. Ketiga, evaluasi berkelanjutan menggunakan evaluasi diagnostik, formatif, dan sumatif dengan teknik yang variatif. Sebagai penutup, berikut kesimpulan dari pembahasan mengenai evaluasi pengajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi. Evaluasi memiliki peran strategis dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Berfungsi mengukur hasil dan proses belajar siswa secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kendala utama meliputi kurangnya pemahaman guru, keterbatasan waktu, dan teknik evaluasi yang terbatas. Upaya peningkatan mencakup pengembangan kompetensi guru, evaluasi berkesinambungan, variasi teknik penilaian, serta penerapan prinsip objektivitas dan keadilan. Evaluasi berkualitas mendukung peningkatan mutu pembelajaran dan pengembangan kemampuan berbahasa siswa secara optimal.